lagu yang indah yang kita dengar, kita akan bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami, di hari Natal ini kami mau bersyukur Tuhan boleh senantiasa mengaruniakan kesempatan kepada kami untuk merayakan Natal di tahun ini. Baik kami yang hadir di rumah ibadah maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dari rumah. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang mempersekutukan kami, sehingga kami boleh menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan saat ini agar kami boleh mendengar suara-Mu, merasakan sapaan kasih Tuhan. Biarlah ya Roh Kudus Engkau boleh bekerja di dalam kami, meliputi kami dan menaungi kami, agar setiap kami tanpa terkecuali boleh dimeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu, karuniakan segala hikmat-Mu, agar setiap kami boleh dikuatkan, boleh dihibur, boleh ditegur. Dan biarlah kami boleh merespon dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar ya Tuhan, pakailah hamba-Mu, biarlah Engkau sendiri yang mengaruniakan segala sesuatunya. Dan biarlah segalanya hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada Natal saat ini dari Injil Lukas pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali dilakukan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, terlebih yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, pertama-tama selamat Hari Natal untuk kita semua, ya. Hari Natal adalah hari kelahiran. Dan sebenarnya semua orang punya Natalnya masing-masing. Karena semua orang punya hari kelahirannya masing-masing, ya. Dan saya yakin hari kelahiran adalah momen penting yang harus dirayakan. Bukan cuma Yesus yang dirayakan setiap tahun, tapi saya yakin kita semua juga merayakan hari kelahiran. Sekalipun mungkin sederhana, tidak mengundang orang lain, tapi kita mengingat, oh ya, hari ini saya ulang tahun. Minimal saya bersyukur, berdoa, dan ikut bersukacita bersama orang-orang terdekat. Hari kelahiran adalah momen penting karena biasanya ada hal-hal yang kita mau ingat.
dan kita mau rayakan bersama. Dan biasanya nama yang dibuat atau nama yang dipilih itu juga berhubungan dengan momen kapan dia lahir. Saya yakin banyak yang namanya, kalau lahirnya tanggal 25 Desember ada yang namanya Natalia. Karena biar ingat, oh ya, lahirnya hari Natal, ya. Jadi namanya Natalia. Ada juga orang yang namanya Selamat Hari Natal. Betul-betul ada. Wah, itu betul-betul lahirnya pas hari Natal. Sampai nggak punya nama lain, ya udah Selamat Hari Natal, ya. Sayang saya nggak punya gambarnya. Anda cari saja di Google, pasti ada. Jadi ada nama, pasti ada momennya, ada event tertentu yang kemudian dikaitkan sehingga nama itu bisa mengingatkan kita. Teman saya namanya Paskasari. Itu berarti lahirnya hari Paskah, ya. Karena namanya ada kata Paskahnya. Kalau namanya Valentino atau Valentina, itu lahirnya kira-kira hari Valentine. Ya, supaya diingat namanya Valentino atau Valentina. Atau bahkan di tengah pandemi ini banyak nama-nama baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah muncul. Coronawati misalnya. Karena untuk mengingat lahir di tahun 2020 atau 2021 itu pasti karena pandemi, ya. Supaya mudah diingat. Dan saudara-saudara, Yesus juga lahir pada momen-momen yang tidak setiap hari ada. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 2. Sebelum kelahiran Yesus dikatakan Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Menjelang kelahiran Yesus ada momen penting, yaitu sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi, Kaisar Roma yang terbesar, Kaisar Agustus. Kenapa dia memerintahkan sensus penduduk? Karena dia mau menghitung seberapa besar wilayah kekuasaannya, seberapa banyak penduduk yang ada. Itu adalah prestasi sebagai seorang kaisar yang bisa memperluas daerah kekuasaan, daerah jajahannya. Dan itu perlu dicatat dalam sejarah. Saudara-saudara, menarik bahwa dalam peristiwa kelahiran Yesus ada nama penting yang disebut. Dalam Lukas 2, Kaisar Agustus, juga ada wali negeri Kirenius, itu mau mencatat bahwa peristiwa Yesus terjadi dalam sejarah dunia ini. Ada catatannya dalam sejarah. Peristiwa Yesus bukan omong kosong, bukan hoax, tapi Anda bisa mengingat dan melihat dalam sejarah ada nama besar yang disebut. Sama seperti dalam pengakuan iman rasuli kita, juga ada yang nama besar yang disebut, yaitu Pontius Pilatus. Untuk mengingat bahwa peristiwa penyaliban Yesus terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu mau menunjukkan bagaimana peristiwa kelahiran Yesus berkaitan dengan sejarah yang ada pada saat itu. Sensus penduduk yang diadakan pada saat itu untuk keperluan administratif dan pajak. Supaya kaisar bisa menghitung berapa banyak pemasukan pajak yang dia terima. Dan itu menyebabkan terjadi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sensus penduduk itu. Dan saudara-saudara, sekalipun dalam Injil Lukas tidak disebutkan, tapi kalau kita mau melengkapi dalam Matius disebutkan bahwa nama bayi itu, berita malaikat kepada Yusuf bahwa Yusuf harus menamai bayi itu Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan dunia ini. Saya yakin gak ada orang Indonesia yang menamakan anaknya Yesus. Ya, kalau orang Filipina banyak, Amerika Latin banyak,
pemain bola mungkin juga ada yang namanya Yesus ya. Tapi saudara-saudara, kalau Anda menamakan anak Anda Yosua, ada mungkin nama anaknya Yosua? Sebetulnya artinya sama dengan Yesus. Yosua dan Yesus itu artinya penyelamat. Dan saudara-saudara, nama itu menjadi penting. Karena di tengah dunia yang terjadi, maka Allah menghadirkan Yesus yang menjadi penyelamat bagi dunia ini. Dan ini menjadi penting dalam kehidupan bangsa Yahudi ketika mereka berada di dalam penjajahan Romawi pada saat itu. Ketika mereka memiliki pengharapan akan pembebasan, maka penyelamat itu dihadirkan. Disebut di sini nama wali negeri Kirenius adalah wali negeri yang mengatur sensus penduduk, dicatat dalam sejarah. Kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi, yang membuat segala yang harus dilakukan dalam sensus penduduk itu bisa terjadi. Dan saudara-saudara, sensus penduduk ini melatar belakangi kelahiran Yesus, karena dikatakan bahwa Yusuf dan Maria harus pulang ke kotanya, ke kampung halamannya. Saudara-saudara, ini peristiwa yang biasa dalam sensus penduduk. Karena pada saat itu pasti tidak ada cara secara online ya. Sensus penduduk secara online tidak ada. Belum ada teknologinya. Maka orang harus kembali pulang ke kampung halamannya. Dan saudara-saudara, saya yakin ketika orang kembali pulang ke kampung halamannya pada saat bersamaan, maka semuanya pulang, bisa terjadi padat, high season, dan kemudian tidak memiliki tempat untuk bisa menginap di penginapan atau di hotel dan sebagainya. Sama seperti akhir tahun ini, sekalipun Presiden mengatakan jangan libur atau pegawai negeri tidak boleh libur, tapi tetap saja orang pulang kampung duluan ya. Tidak boleh libur sebelum batas tidak boleh libur udah pulang kampung. Ya. Di Jogja saya dengar dari anggota jemaat yang pulang ke Jogja, wah padat banget. Ya, Malioboro penuh. Di mana-mana penuh. Saya mengecek di tempat anak saya praktek di GKI Paraan dekat Temanggung. Saya coba cek hotelnya full. Nggak bisa menginap lagi, kota kecil ya, tidak ada tempat lagi, harus jauh mungkin di Magelang atau di kota-kota sekitarnya, di Temanggung, Wonosobo sudah penuh. Dan itu yang terjadi pada peristiwa Yusuf ketika dia pulang ke kota kelahirannya di Bethlehem. Saudara-saudara, Bethlehem bukan kota yang besar, Bethlehem adalah kota kecil. Kota besarnya adalah Yerusalem. Dan Yusuf dan Maria harus pulang ke Bethlehem. Saudara-saudara, di satu pihak mereka harus melakukan perjalanan yang tidak gampang. Karena dari Nazaret tempat Yusuf tinggal ke Bethlehem itu kurang lebih sekitar 145 kilometer. Jadi perjalanan tidak singkat. Apalagi dalam keadaan mengandung, pasti perjalanannya akan panjang dan lama. Tetapi perjalanan itu mau tidak mau harus dilakukan karena sensus penduduk pada masa itu. Tetapi sekaligus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah berdaulat, Allah berkarya dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sebab apa? Sebab janji Allah bahwa Sang Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Dan dalam Mika 5 ayat 1 yang kita baca tadi, Bethlehem yang terkecil akan menjadi kota di mana Sang Mesias itu lahir. Dan saudara-saudara, itu mau menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memakai segala sesuatu, momen yang terjadi untuk membawa Maria dan Yusuf menggenapi rencana Allah.
pulang ke Bethlehem, pulang ke tempat asalnya karena Yusuf adalah keturunan Daud. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah berdaulat atas sejarah kehidupan manusia. Ini bukan suatu yang kebetulan, tetapi sesuatu yang ada dalam rencana Allah. Namun kita lihat dalam ayat kita justru perjalanan yang jauh, dan akhirnya dikatakan bahwa Maria tiba waktunya untuk bersalin. Perjalanannya jauh itu pada akhirnya berujung pada kelahiran Sang Putra Kudus. Dikatakan Maria melahirkan seorang anak yang dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat untuk mereka menginap di rumah penginapan. Saudara, apa yang mau ditunjukkan dalam peristiwa Natal yang pertama? Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin meletakkan anaknya di atas palungan. Saudara-saudara, palungan yang kita punya di depan kita mungkin palungan yang sudah bersih, sudah dicat, sudah dihias, begitu ya. Tapi kalau palungan yang sesungguhnya tempat makanan ternak, tentu kayu yang kasar, kayu yang mungkin kotor, dan tempat yang tidak layak untuk menempatkan seorang bayi. Mungkin kita ingin menempatkan bayi di atas kasur yang empuk, selimut yang halus dan lembut, ya. Dan kemudian kita ingin dia merasa nyaman. Tapi justru Natal yang pertama menunjukkan bahwa Yesus lahir dalam kesahajaan, dalam kesederhanaan. Sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2. Bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia dalam kesederhanaan, dalam kerendahannya. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat bagi semua orang. Apa jadinya kalau Yesus lahir di istana Herodes? Apa jadinya kalau Yesus lahir di sebuah istana? Sama seperti kalau kita mau ketemu orang nomor 1 di Indonesia, kita nggak bisa sewaktu-waktu datang. Saya mau ketemu Jokowi, hari ini saya datang ke istana, Anda akan ditolak. Apa urusannya? Mungkin harus ada kepentingan yang jelas untuk bertemu. Anda harus memakai mungkin pakaian yang pantas untuk bertemu. Tidak semua orang akan bisa bertemu. Yesus tidak lahir di istana karena Yesus tidak mau dibatasi oleh apapun. Yesus lahir di kandang yang hina dalam palungan supaya semua orang tanpa terkecuali bisa menghampiri dia. Dan bahkan dalam Lukas 2 yang kita baca dalam bagian selanjutnya, orang yang dipilih untuk pertama kali berjumpa dengan sang bayi itu justru para gembala. Orang upahan, orang yang rendah, orang yang tidak masuk hitungan, orang yang seringkali disepelekan, dipandang sebelah mata, justru mereka yang dipilih untuk menemukan bayi itu pertama kali dan memberitakannya juga kepada kita. Karena itu saudara-saudara, Natal yang pertama di dalam kesederhanaan itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Sang Juru Selamat itu memang hadir untuk kita semua. Dia tidak hadir untuk kalangan tertentu, untuk kelompok-kelompok eksklusif, tidak. Tapi dia hadir untuk kita semua, saudara dan saya. Juru Selamat itu memang lahir di dalam palungan, tapi tempat di mana dia lahir tidak mengurangi kemuliaannya, tidak mengurangi kebesarannya. Justru kelahiran Yesus mengundang banyak orang untuk hadir, para majus, para gembala, karena kelahirannya mau membuktikan sang raja yang lahir, penasihat ajaib, raja yang perkasa yang mau hadir di tengah dunia ini. Pribadi Yesus itulah yang mulia dan yang penting, melebihi segala yang lain. Karena dia adalah Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, yang lahir di tengah kita adalah Sang Juru Selamat, penyelamat,
Allah tidak menghadirkan seorang saintis atau ilmuwan, karena dunia ini pada saat itu tidak membutuhkan seorang ilmuwan. Allah tidak menghadirkan seorang ekonom, karena dunia tidak hanya membutuhkan soal ekonomi, soal uang. Saudara-saudara, pandemi sudah mengajarkan kepada kita semua, apa sih yang paling kita butuhkan? Apa sih yang mendasar yang kita perlukan ketika kita ada di ambang maut? Bukan uang, sekalipun punya uang yang banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita butuhkan adalah keselamatan kekal. Dan itu yang bisa diberikan oleh Sang Juru Selamat kepada kita. Apa yang Yesus hadirkan kepada kita adalah sesuatu yang esensi, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang penting, yang akan menjamin kehidupan kita saat ini bahkan sampai pada kekekalan. Karena itu pribadi Yesus menjadi lebih penting, jauh lebih penting daripada segala hal yang lain. Natal yang pertama mau mengajak kita untuk melihat kesederhanaan Allah yang hadir di tengah dunia ini. Natal memang tidak tepat kalau diadakan dengan pesta pora. Tidak tepat diadakan dalam kemewahan. Karena bukan itu yang penting. Sejatinya Natal itu memang kesederhanaan, tapi kesederhanaan yang memancarkan kemuliaan Sang Juru Selamat. Kalau saat ini di tahun 2021 kita masih merayakan Natal dalam keprihatinan, masih dibatasi, harus daftar dulu ya. Itu sesuatu yang wajib kita lakukan untuk keselamatan kita semua. Tetapi itu tidak menghalangi, tidak mengurangi sukacita kita merayakan Natal. Karena yang penting bukan segala sesuatunya, bukan hiasannya, bukan dekornya, tetapi pribadi Yesus yang lahir di tengah dunia ini. Natal yang pertama mau mengajak saudara dan saya untuk merespon Tuhan. Saudara dan saya diajak untuk mencari dan menjumpai Tuhan di dalam keberadaannya yang mulia itu. Saudara dan saya diajak untuk datang menghampiri Dia. Bukan dengan segala hal yang lain, tetapi dengan hati yang taat. Dengan ketaatan. Sebab ketika kita mau datang kepada Dia, yang kita bawa kepada Dia adalah ketulusan hati kita. Kesiapan kita untuk menerima segala kehendak dan perintahnya. Saudara-saudara, apa jadinya seandainya Yusuf mau tetap saja ada di Nazaret dan tidak pergi ke Betlehem? Maka nubuat Allah tidak tergenapi. Maka janji Allah tidak ditepati. Dan itu sebabnya saudara dan saya diajak menjadi seperti Maria dan Yusuf. Yang tunduk pada kehendak Allah, yang memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Sehingga apa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, mari kita merespon Natal kita dengan ketaatan. Mari kita merespon Natal kita dengan ketulusan hati. Sekalipun di tengah keterbatasan dan kesederhanaan kehidupan kita, itu bukan sesuatu yang harus kita keluhkan. Tetapi justru kita mau melihat Natal yang pertama mengajar kepada kita. Ada yang lebih penting yang harus kita kejar. Ada yang lebih penting yang harus kita upayakan dalam hidup. Yaitu hidup menjadi berkat karena ketaatan kita kepada Allah. Saudara dan saya diajak mari kita merayakan Natal dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan segala hal yang bisa hilang, segala hal yang bisa rusak, segala hal yang tidak abadi. Tapi merayakan Natal dengan hati yang sungguh-sungguh taat. Dengan ketulusan dan kerinduan dan kesediaan untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau mengerjakan segala hal yang baik bagi dunia ini.
sama seperti Tuhan memakai Maria dan Yusuf, Tuhan akan memakai saudara dan saya. Marilah kita menyediakan diri kita, mempersembahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin.